Assalamualaikum sahabat RN Movie, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nah, di video kali ini RN Movie akan menceritakan sebuah film keluarga dari Amerika yang berjudul Gifted. Jadi film ini bercerita tentang sosok Mary, si bule kecil ajaib yang hak asuhnya diperebutkan oleh paman dan nenek kandungnya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan aktifkan notifikasinya. Scene berawal dengan memperlihatkan sebuah tempat tinggal sederhana yang terbuat dari kayu dan terletak di pesisir pantai. Tampak seorang pria tampan bernama Frank Adler terlihat berulang kali memanggil dan mengetuk pintu kamar Mary agar Mary segera keluar untuk berangkat sekolah dan tak ketinggalan bus di hari pertamanya. Mary adalah si gadis kecil yang kini usianya 7 tahun. Namun, di usianya yang masih sangat muda itu, dia sudah memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata, terutama dalam pelajaran matematika. Mary merupakan keponakan dari Frank Adler. Dia adalah anak dari mendiang kakaknya yang bernama Diane yang tewas bunuh diri 6 tahun yang lalu di sebuah apartemen tempat ia tinggal. Ternyata Diane mengakhiri hidupnya dikarenakan dia merasa sangat tertekan oleh ibunya yang bernama Evelyn, yang selalu memfokuskan Diane terhadap satu bidang saja selama hidupnya, yakni hanya dalam bidang matematik. Evelyn tak pernah memberikan kebebasan terhadap Diane untuk melakukan aktivitas dan hobi lain yang dimilikinya, seperti olahraga, kumpul bareng teman-temannya, apalagi traveling. Bahkan ya, sampai Diane mengakhiri hidupnya pun ia tak memiliki satupun teman. Itulah mengapa Diane mempercayai adiknya, yakni Frank Adler, untuk mengasuh dan merawat Mary agar Mary tak memiliki nasib yang sama sepertinya. Buah tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Mungkin inilah pepatah yang cocok diberikan kepada Mary, karena kini Mary telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang memiliki kejeniusan sama seperti mendiang ibunya. Frank Adler pun membawa Mary tinggal jauh dari kehidupan neneknya, yakni di sebuah kota pesisir di Florida. Bahkan, dia rela mengorbankan profesinya yang sebagai seorang dosen di Boston menjadi seorang tukang perbaiki perahu bot di Florida. Bisa dibilang, Frank mengorbankan beberapa rencana di masa depan demi mengasuh dan merawat keponakannya itu. Berada di tempat yang jauh dari keramaian tentu membuat kejeniusan Mary tak diketahui banyak orang. Bahkan, Mary di sana tak memiliki teman sebaya. Roberta Tyler menjadi satu-satunya tetangga yang mencurahkan perhatiannya kepada Mary. Meski terpaut usia yang sangat jauh, yakni sekitar 45 tahun, tetapi Roberta telah dianggap sahabat oleh Mary. Dia adalah salah satu sahabat dari 2 sahabat yang Mary miliki, yakni salah satunya adalah seekor kucing bermata satu yang diberinya nama Fred. Karena takut Mary merasa bosan terus berada di tempat itu, akhirnya Frank Adler pun memutuskan untuk memasukkan Mary ke sekolah biasa dengan harapan Mary mendapatkan kehidupan sekolah normal di usianya dan bisa memiliki teman sebaya. Roberta selaku sahabat Mary tidak menyetujui keputusan Frank Adler. Ia menganggap Adler salah karena Mary bukanlah anak yang biasa saja, namun dia super jenius. Suatu hari, Frank dipanggil oleh pihak sekolah setelah Mary terlibat perkelahian dengan seorang siswa. Mary berkelahi bukan karena nakal atau gimana ya sahabat, tetapi dia hanya membela salah satu temannya yang dibully oleh teman lainnya. Dalam sesi konsultasi ini, Frank kembali diminta mempertimbangkan untuk mendaftarkan Mary ke sekolah khusus anak-anak jenius. Rupanya, kekhawatiran Roberta benar-benar terjadi. Kejeniusan Super Mary mencuri perhatian seorang guru, yakni Miss Stevenson, lalu berimbas ke kepala sekolahnya yang ingin membawa Mary ke tingkat kelas yang lebih tinggi dari usianya. Untuk kesekian kalinya, Frank menolak dan menolak.
karena tak ingin melihat sang keponakan bernasib sama seperti mendiang ibunya. Situasi kian memanas saat pihak sekolah melibatkan Frank Evelyn, yakni neneknya Mary, yang selama ini menginginkan hak asuh terhadap Mary. Sang nenek yang memiliki sebuah rencana besar untuk cucunya itu pun akhirnya mengancam untuk memisahkan Frank dan Mary. Tentu saja Frank Adler tak mau berdiam diri karena dia sangat menyayangi Mary seperti anak kandungnya. Dan tak ingin Mary jatuh ke pelukan neneknya yang super egois yang hanya mementingkan pangkat tanpa memikirkan perasaan anak cucunya. Begitu pula dengan Mary. Ia tak mau berpisah dengan pamannya. Sampai akhirnya Frank dan Evelyn saling berhadapan ketika kasus hak asuh Mary terbawa ke meja hijau. Frank Evelyn berusaha mendapatkan hak asuh Mary dengan membawa seorang pengacara hebat yang bernama Mr. Highsmith di sisinya. Ia ingin sekali menyekolahkan Mary di Boston karena dia yakin Mary adalah anak ajaib yang bisa memecahkan masalah Nabil Stokers yang tidak sempat terpecahkan oleh mendiang ibunya. Begitu pula dengan Frank Adler. Dia juga didampingi oleh pengacara hebat bernama Mr. Cullen yang meski penampilannya jauh berbeda dari Mr. Highsmith, yakni biasa-biasa saja, tetapi dia sangat luar biasa. Di sisi lain, Frank pun merasa sangat menyesal karena keputusannya untuk memasukkan Mary ke sekolah biasa tersebut. Dia berpikir keputusannya itu salah karena kini keberadaan Mary akhirnya diketahui oleh Evelyn. Bahkan Roberta sangat marah karena apa yang ditakutkannya selama ini, yakni tentang Mary yang harus dibawa ke neneknya, kini benar-benar terjadi. Tanpa suatu malam, Frank menghabiskan malamnya di sebuah kafe, dikelilingi oleh minuman keras dan ditemani oleh Miss Stevens. Suatu hari, Evelyn datang ke tempat tinggal Frank dan Mary dengan membawakan banyak hadiah untuk Mary. Salah satunya adalah sebuah laptop yang berisi tentang soal matematika keren di dalamnya. Tujuannya tak lain adalah agar Mary mau ikut tinggal bersamanya. Di balik banyak hal negatif yang terjadi di sini, ada hal positif juga yang bisa kita ambil ya sahabat. Nah, dari film ini kita bisa mengambil hal positif seperti Frank dan Evelyn yang meski sedang bermasalah, mereka tetap saling memperhatikan dan tak saling membenci. Mereka tetap berbicara dengan baik tanpa ada perkelahian. Bahkan, Frank Adler pun mengizinkan Mary untuk ikut menginap di rumah Evelyn selama 2 hari. Karena Frank tahu mereka berdua sama-sama memiliki hak terhadap Mary. Di sisi lain, tampak seorang profesor bernama Profesor Shackland sedang menyediakan sebuah soal matematika untuk diselesaikan Mary. Awalnya, Mary memang terlihat bingung untuk menyelesaikan soal tersebut. Tetapi bukan karena Mary nggak bisa ya, melainkan karena soal dari Profesor Shackland salah. Mengetahui hal itu terjadi, Evelyn pun bertanya kepada Mary, mengapa Mary tak menegur Profesor Shackland bahwa soalnya salah. Mary pun dengan bijak mengatakan bahwa Frank Adler mengajarkannya untuk menghargai orang yang lebih dewasa dan tak semua orang menyukai orang yang sok pintar. Mendengar jawaban dari Mary, Evelyn dan Profesor Shackland merasa sangat tersentuh. Bahkan ketika Mary memulai untuk memperbaiki soal yang salah dan menjawabnya, Profesor Shackland dan Evelyn nampak tercengang melihat kejeniusannya. Bahkan mereka tampak tak mengejapkan mata. Singkat cerita, sidang selanjutnya berlangsung. Kali ini, Evelyn tampak membawa seorang lelaki bernama Tuan Pollard yang mengaku sebagai ayah kandung dari Mary. Namun Mr. Cullen selaku pengacara dari Frank Adler mengeluarkan pendapat dengan memberikan pertanyaan terhadap Tuan Pollard, sehingga akhirnya terbukti dia hanyalah suruhan Evelyn. Pengadilan pun hari itu belum memutuskan siapa yang mendapatkan hak asuh terhadap Mary. Keesokan harinya, sidang pun berlanjut dengan Mr. Cullen diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Evelyn. Dia mulai bertanya,
dengan apakah Dayan suka olahraga, apakah Dayan suka berenang, apakah Dayan suka berkemah, apakah Dayan punya teman, dan bahkan dia menanyakan tentang seorang lelaki bernama Paul Ripa. Paul Ripa adalah lelaki yang dicintai oleh mendiang Dayan, namun keduanya terpisah karena Evelyn melarang Dayan untuk berhubungan dengan siapapun termasuk Paul Ripa. Jadi di sini kita bisa pahami ya bahwa Mr. Colin menanyakan itu semua. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Dayan bunuh diri karena tak sanggup terus-menerus berada di bawah perintah Evelyn yang adalah ibunya sendiri, yang tak pernah mempunyai kesempatan untuk memberikan kebebasan terhadap Dayan melakukan hobi dan aktivitas yang lainnya. Lanjut dan lanjut, sidang kembali berlanjut dengan giliran Mr. Highsmith bertanya kepada Frank Adler dengan banyak sekali pertanyaan sama seperti pertanyaan Mr. Colin kepada Evelyn. Mulai dari apakah Mary tinggal di tempat yang layak, apakah Mary sering pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatan, apakah Dayan yang meminta Mary untuk tinggal bersamanya di Florida. Tentu saja pertanyaan dari Mr. Highsmith membuat Frank sedikit tertekan, sama seperti Evelyn yang tertekan dengan pertanyaan dari Mr. Colin. Sampai hari itu pun, hakim belum memutuskan hasil sidang, siapa yang mendapatkan hak asuh. Sampai akhirnya, kedua pengacara yaitu Mr. Colin dan Mr. Highsmith menyepakati untuk menyerahkan Mary ke orang tua asuh. Meski awalnya sangat keberatan untuk melepas Mary, namun akhirnya Frank Adler mau tak mau harus melepaskannya juga. Dan dia harus menunggu Mary berusia 12 tahun dulu agar bisa memilih sendiri di mana tempat ia mau tinggal. Mary yang selalu ceria kini menangis bercucuran air mata karena harus berpisah dengan pamannya yang mengurusnya sejak bayi, yakni Frank Adler. Tanpa di sisi lain, Frank Adler dan Roberta pun begitu sedih untuk melepas Mary bersama orang tua asuhnya, karena mereka berpikir orang tua asuh Mary belum tentu bisa menyayangi Mary seperti mereka menyayanginya. Suatu hari tanpa sengaja, Miss Stevenson melihat foto Fred di sebuah mading bertuliskan bahwa Fred sedang membutuhkan orang untuk mengadopsi. Lantas, Frank Adler pun dengan segera mengetahui hal itu dan berlari mengambil Fred ke tempat penitipan binatang. Frank dan Roberta pun dengan cepat menuju ke rumah orang tua asuh Mary. Dan benar, apa yang mereka khawatirkan bahwa Evelyn sedang berada di sana bersama Mary. Tanpa permisi, Frank pun masuk dan meminta Mary untuk kembali bersamanya. Namun, Mary tak mau dan terus menolak, lalu berlari keluar dan Frank pun mengejar Mary lalu berusaha menenangkannya. Mereka pun akhirnya berpelukan dan Mary memaafkan Frank Adler. Situasi seketika berubah ketika Frank dan Evelyn membahas permasalahan Nabil Stokers yang ternyata sudah terpecahkan oleh Dayan tepat sebelum ia meninggal. Itu penjelasan Frank kepada Evelyn. Evelyn tampak syok dan belum bisa menerima kenyataannya dan menganggap itu semua mustahil. Frank pun kembali menjelaskan semuanya, bahwa dia sempat bertemu Dayan di apartemen sebelum dia meninggal. Saat itu, Dayan sedang memecahkan nabir Stokers dengan memangku Mary bersamanya dan meminta Frank untuk membawa Mary agar Mary tak bernasib sama dengannya. Dayan seolah-olah telah menganggap Evelyn lebih mementingkan nama baik dan menjadi seorang matematikawan yang luar biasa tanpa memikirkan perasaannya. Evelyn pun tampak sangat sedih karena telah menukar nyawa anaknya dengan pangkat. Di sisi lain, Mary tampak sedang berbahagia karena masuk di perguruan tinggi dengan usia yang masih sangat muda, yakni 7 tahun. Dia berdampingan dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya yang berusia lebih tua darinya. Dia pun sangat bahagia dan tak merasa bosan karena Frank Adler juga selalu membawa Mary ke sekolah lamanya dan bermain dengan teman-teman sebaya. Nah, itulah alur cerita dari film Gift Tip. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video yang lainnya. Bye-bye.